بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk mencari ilmu, untuk memperbaharui ketaatan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dimudahkan dan ujungnya semoga husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidaklah lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita mendapat syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Wahyu TV dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda merasakan turunnya keimanan Anda atau bertambahnya keimanan Anda? Iman yang ada pada diri manusia tidaklah diam. Artinya dia bisa mengalami perubahan, bisa naik dan bisa turun. Maka adalah penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana keadaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, sukakah Anda memakai pakaian yang lusuh, pakaian yang usang, yang dulunya adalah pakaian yang baru, namun karena kotor tidak diperhatikan apa yang terjadi? Bila dibandingkan dengan apa? Dengan pakaian yang bersih, yang wangi, yang selalu Anda rawat, Anda jaga kebersihannya. Ketika keimanan kita sedang turun, maka tercabiklah diri kita. Maka lusuhlah keadaan kita di hadapan Allah. Maka di saat itu penting bagi kita untuk meningkatkannya kembali dan mempertahankannya. Untuk terus meningkat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanan mereka. Zadadhum imanan. Bertambahlah keimanan mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Maka bagaimana keadaan kita? Mungkin ada sebagian orang yang kita temui ketika ada anaknya yang sedang murojaah, mengulang hafalannya, memperkuat hafalannya. Dia membaca surat-surat pendek hafalannya di depan ayahnya. Yang ketika itu mungkin sang ayah baru capek dan lain sebagainya. Atau mungkin baru mainan HP hingga dirasa anak tersebut mengganggu kehadirannya. Terlebih lagi ketika anak melantunkan ayat-ayat Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jika kita dalam keadaan seperti ini, hati kita, iman kita sedang usang jamaah. Bukankah tandanya adalah mereka gemetar hatinya ketika disebutkan ayat-ayat Allah. Anshitu wasma'u. Diam dan dengarkanlah. Jika Anda punya kepentingan, sedangkan anak Anda membaca Al-Quran, jangan usil dia untuk pindah ke kamarnya. Kita yang pergi. Karena bagaimanapun itu adalah adab. Jika memang yang ditelepon lebih penting daripada ayat-ayat Quran. Apakah ada yang penting? Apakah ada yang lebih penting dari ayat-ayat Allah? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan setan yang membujuk kita. Atau mungkin hawa nafsu kita yang ternyata mengarahkan kita kepada sesuatu yang Allah tidak ridhai. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim.
Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk kepada siapa? Ya kepada mereka. Yang apa? Yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini Anda baru menemukan masalah yang tidak ada ujungnya, penyelesaiannya tidak ada, ya, keruwetan yang tidak ada habis-habisnya, kebingungan yang luar biasa, ketakutan yang mencekam dan luar biasa beratnya. Saat itu terjadi, cek keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala menunjuki jalan orang-orang yang lurus imannya, yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditunjuki. Maka kalau Anda mengalami suatu masalah kebuntuan, cek bagaimana hubungan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari memperbaharui keimanan kepada Allah Azza wa Jalla adalah apa jamaah? Yang pertama, menempuh semua jalan yang ditentukan syariat yang dapat menguatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian menumbuhkan semangat untuk taat. Kemudian merubah tingkah laku dan perbuatan serta cara dan orientasi hidup yang belum mapan menuju kepada kematangan. Apakah Anda sudah menempuh jalan syariat? Allahu Akbar. Saya subuhan saja terakhir melakukan di subuhan tepat waktu itu waktu puasa kemarin Ustaz. Ya, itu terakhir Ustaz. Selebihnya saya lupa. Saya tertidur. Lihat ya, betapa kita munafik. Munafiknya diri kita. Kelihatan dilihat soleh, omongannya lembut, ya, dinilai baik, namun hubungannya dengan Allah hanya sebatas di bibir saja. Malu kepada Allah. Maka apa yang Anda lakukan? Ya, untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan. Tempuh semua jalur yang diperintahkan oleh Allah. Salat, zakat, ya, sedekah, membaca Quran, birrul walidain, ya. Anda lakukan itu semua, ya. Agar apa? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menumbuhkan semangat untuk taat, ya. Tumbuhkan semangat untuk taat. Ingat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh seseorang itu disebut mati ketika apa? Ketika hatinya mati. Dia masih bernapas, dia masih bisa bergerak, namun hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah mati yang sesungguhnya. Yakni ketika manusianya hidup namun hatinya tidak dihidupkan. Dengan apa? Dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merubah tingkah laku dan perbuatan serta cara dan orientasi hidup. Apakah masih sama saat ini? Anda yang punya anak, punya istri, apakah sama perilaku Anda? Apakah condong kepada teman-teman Anda daripada kepada anak dan istri Anda? Kita harusnya memiliki prioritas itu. Bahaya jika ternyata kita ramah terhadap teman-teman kita, namun kita lupa dengan hak-hak anak-anak kita. Hak-hak mereka yang harusnya kita naungi, yang harusnya juga merasakan kehangatan seorang ayah, namun ternyata ayahnya lupa. Maka jangan heran jika nanti suatu kali saat Anda tua, Anda tak bisa melakukan apa-apa, mungkin di saat itulah pembalasan akan muncul. Anak yang tidak peduli terhadap masa tua Anda. Anak yang acuh tak acuh dengan keadaan Anda. Atau anak yang hanya memberikan uang sedangkan perhatian tidak diberikan kepadanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi Anda sehat, selagi Anda kuat, ya, rubah tingkah laku Anda. Ya, rubah. Sepulang kerja, mungkin kita banyak menghabiskan dengan teman-teman kita. Coba rubah polanya. Konsentrasilah mendidik anak Anda. Sebab tidak hanya cukup dengan menafkahi saja, namun juga harus mendidiknya untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika tidak berbahaya. Berbahaya jamaah. Berbahaya. Jika nanti saling menuntut. Ketika anak ya dia ditanya tentang kenapa tidak mengenal Allah dan kenapa tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya Allah, aku dulu tidak diajarkan oleh ayahku. Tidak diajari oleh dia dan dia disibuk dengan teman-temannya. Dia sibuk dengan hobinya, dengan kesenangannya. Wal iyadu billah.
maka akan saling mengadu. Maka berbahaya sekali, rubah tingkah laku kita dan perbuatan serta pandangan hidup kita. Kalau dulu ya kita yakini kita masih apa? Kita masih buta dengan kehidupan ini. Namun dengan begitu berjalannya waktu kita berproses, kita semakin tahu kewajiban kita, hak-hak apa yang harus diberikan dan lain sebagainya. Dan orientasinya bukan hanya tentang dunia. Suatu saat nanti kita akan menyesal ketika yang diburu hanya dunia semata. Iman kepada Allah yang utama. Sebab apa? Anda diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Jika Anda belum mapan saat ini, ya, maka menujulah kepada kemapanan dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Meningkatkan dan memperbarui keimanan Anda. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat At-Taghabun ayat 11 sebagai jawaban untuk Anda yang sedang mencari jawaban atas segala masalah Anda. Ingat, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada dirinya, kepada hatinya. Allah akan berikan petunjuk. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syaratnya ada. Syaratnya apa? Anda beriman kepada Allah. Anda beriman kepada Allah, maka Allah akan tunjuki hati Anda. Allah akan buka pintu-pintu yang tadinya tertutup rapat. Allah akan berikan petunjuk. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Usaha Anda dalam membangun ketaatan kepada Allah. Anda relakan waktu yang harusnya istirahat, Anda duduk untuk apa? Menghadiri kajian-kajian. Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Dalam seminggu berapa kali kita duduk mencari ilmu? Dalam satu minggu berapa kali kajian yang kita datangi? Sedangkan kita fakir ilmu. Kita butuh ilmu. Ilmu adalah cahaya yang ketika Anda bawa pulang ke rumah maka bisa jadi pelita. Terlebih ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang tentunya akan menyelamatkan kita semua dari siksa Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah pemirsa Wahyu TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan akan teguh diri kita di atas jalan Allah? Padahal waktu terus berlalu, ya. Jadikan ini sebagai muhasabah bagi diri kita. Pertanyakan diri Anda, di manakah posisi hubunganmu dengan Al-Quran? Yang sampai detik ini kita hanya tahu kulitnya saja. Kita tahu hanya kulitnya saja. Ketika ditunjukkan sebuah Al-Quran, ketika ditanya ini apa? Al-Quran. Namun ketika diminta untuk membaca, terbata-bata, terpatah-patah. Kemudian ujungnya mengatakan saya awam Ustadz. Padahal kewajiban untuk menuntut ilmu ya, adalah bagi kita semua. Maka usahakan. Di manakah posisimu dengan ilmu syar'i yang mendekatkanmu kepada Allah, agama, dan nabimu? Ya. Sejauh mana ilmu kita? Bahkan di rumah saja tidak ada buku-buku yang menjadi pegangan, menjadi bacaan. Coba ya, kumpulkan keluarga Anda, adakan kajian, adakan saling menasehati. Jangan sampai momen istimewa berkumpulnya di dunia, namun terpisahkan nanti dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu di manakah kedudukan persahabatanmu dengan orang-orang baik? Punya enggak Anda teman yang baik? Punya enggak Anda sahabat yang selalu mengingatkan Anda bukan tentang dunia? Dia yang selalu rela mengirim pesan WA kepada Anda. Ya, dia yang setiap sepertiga malamnya dia mengajak Anda untuk apa? Ayo bangun, sholat malam. Punyakah Anda? Kalau Anda punya, pertahankan. Teman yang seperti ini, sahabat yang seperti ini, yang ketika engkau datang membawa sejuta masalah, dia akan memberikan solusi. Akan mencarikan solusi. Dan ketika Anda terlepas dari masalah, dia enggak marah. Ketika kamu susah sama dia, senangmu sama orang lain. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa? Ya, kesenanganmu adalah kesenangannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana persahabatanmu dengan orang-orang yang baik? Lalu di manakah peranmu dalam majelis ilmu?
Apakah sebagai pendengar, apakah engkau sebagai pelajar, ya, apa engkau yang mendirikan, ya? Ingat jamaah, ya, ingat peran kita sangat berarti. Maka di manakah peran Anda? Peran Anda. Dan kemudian di manakah amalan sunnah-sunnahmu, sedekahmu, puasamu, dan sholatmu? Ingat ketika bersedekah pilihlah yang terbaik. Pilihlah yang terbaik. Ya. Jangan yang terakhir. Jangan yang tersisa. Namun berikan yang tercinta. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di manakah tanggung jawabmu sebagai seorang anak kepada ayah bundamu, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, ya. Bagaimana tanggung jawab Anda? Kemudian di mana rasa takutmu kepada Allah dan su'ul khatimah? Di mana rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah muncul rasa takut itu? Atau justru tidak ada ketakutan sama sekali? Ketika diomongkan neraka, itu nanti. Diomongkan tentang hisab, apa iya, ya. Hindari perkataan-perkataan seperti ini. Dan dia tidak takut sama sekali ketika diperdengarkan tentang bagaimana pedihnya su'ul khatimah. Sebab yang ia pikirkan hanyalah nafsu dunianya. Maka jangan jadi bagian seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah di mana kedudukanmu dalam bermuhasabah, ya, terhadap dirimu. Serta membiasakan untuk selalu berbuat baik dan beramal saleh. Di mana kita? Apakah Anda mengenal diri Anda? Belum, Anda belum mengenal diri Anda ketika Anda belum bermuhasabah, mengoreksi diri Anda tentang bagaimana keadaan iman Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan kau pergi kemana untuk menyenangkan hatimu. Namun tahukah engkau ada sesuatu yang sering kita lupakan. Orang bingung mencari ketentraman di gunung, di lautan, pergi ke tempat rekreasi atau kemanapun ia tuh pergi. Ia tuju hanya untuk mendapat ketenangan. Namun sesungguhnya ketenangan yang hakiki adalah ketika dia ingat kepada Allah, beriman kepadanya, dan Allahu Akbar, menjadikan dirinya sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa terjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk memperkuat keimanan kita kepadanya. Dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang buruk, dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang meracuni keimanan Anda. Dan semoga Allah menguatkan kita untuk selalu berjalan di atas ketaatannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.